Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah. Itu cara kita membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah itu bagaimana? Karena kan ada kalau yang kita tahu bahwa ayat Makkiyah itu berarti turunnya di Makkah, sedangkan ayat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa walaupun setelah hijrahnya Nabi itu tetap disebut ayat Makkiyah walaupun turunnya bukan di Makkah begitu. Itu bagaimana bicara untuk kasih beda? Syukran. Disebut di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Jadi Imam As-Suyuti ada bahas secara khusus bab tersebut di kitab Al-Itqan. 2 jilid ya kitab itu sudah. Udah berapa tahun, udah lama baca itu, belajar. Juga Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juga ada. Juga pembahasan ini juga dijelaskan oleh Imam Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Juga disebut oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597, dalam kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Dan terpaling akhir ini pengarang kitab tafsir Sofatut Tafasir, ditulis oleh Syekh Ali As-Sobuni. Beliau punya kitab Ulumul Quran, judulnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, juga membahas masalah Makkiyah wa Madaniyah. Baik, pertama, perbedaan untuk bisa mendeteksi ini adalah Makkiyah dan ini adalah Madaniyah. Itu yang pertama adalah isi ayat itu. Jika berbicara tentang masalah-masalah hukum, itu kemungkinan besar Madaniyah, masalah hukum. Karena hukum itu secara masif, ya, besar-besaran, ayat yang turun menerangkan tentang masalah hukum itu paling banyak di Madinah. Paling di Makkah itu akhir-akhir mau hijrah itu sholat. Tapi kalau puasa, zakat, haji, sedekah, apalagi kafarat, ya, kemudian diat, ini hukum-hukum semua ini di Madinah. Maka kalau kita baca ada ayat-ayat cerita hukum, itu kemungkinan besar, bahkan ulama mengatakan bahwa hampir keseluruhan itu adalah Madaniyah. Kemudian untuk mendeteksi ini Madaniyah atau Makkiyah, yang kedua, kalau Makkiyah itu berbicara tentang masalah akidah, ya, karena sedang membenahi pemahaman menyimpang kelompok kaum musyrikin yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhannya. Sehingga yang dibahas ayat-ayat dan surat yang turun di Makkah itu berkaitan dengan pembenahan akidah. Maka yang paling banyak isinya berkaitan dengan masalah akidah, uluhiyah, rububiyah, tauhid, ya, al-asma wa sifat. Itu paling banyak di Makkah. Karena dakwanya Nabi waktu itu dakwah kepada akidah dulu. Kan harus orang masuk Islam dulu, syahadat dulu baru bisa sholat, syahadat dulu baru bisa puasa. Bukan puasa dulu baru syahadat, kebalik. Nah, syahadat itulah pembenahan akidah. Maka kalau kita baca, kita sudah bisa mendeteksi, oh ini sekalipun kita sekarang kan sudah dibantu, ya, ada surat kan sudah ditulis Makkiyah wa Madaniyah. Itu ijtihadnya sahabat. Sahabat yang meletakkan itu berdasarkan konsensus mereka. Itu kita bisa terbantukan. Oh ini surat Al-Baqarah ditulis di situ, surat Fatihah ditulis di situ, Makkiyah misalnya. Surat Fatihah ini juga ada khilaf, ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah, ada yang bilang Arsyiyah, ada yang bilang Makkiyah wa Madaniyah. Turun 2 kali katanya. Itu cara mendeteksi, ya. Kemudian juga lafaz, biasanya kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas.
Kalau Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Itu beberapa cara untuk bisa mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian definisi Makkiyah Madaniyah ini ada 3 pendapat. Disebut dalam kitab Al-Itqan juga fi Ulumil Quran. Pendapat pertama bahwa jika wahyu yang Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, di saat itu tujuannya, khitabnya itu kepada penduduk Makkah, maka disebut Makkiyah. Misalnya ya ayyuhan nas, tapi yang dimaksud itu ya ayyuhan nas kepada sekelompok manusia yang ada di Makkah, disebut Makkiyah. Kalau yang disebut khitabnya itu khusus kepada orang-orang Madinah, dengan sebabnya mereka turunlah wahyu, maka khitabnya kepada mereka disebut dengan Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang disebut Makkiyah dan Madaniyah, wahyu yang turun ketika Nabi berada di Makkah, sekalipun belum hijrah. Ya. Lagi di Makkah turun wahyu, Makkiyah. Lagi di Madinah turun wahyu, Madaniyah. Pendapat ketiga, ini yang saya pilih secara pribadi ya, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul di saat Rasul belum hijrah. Semuanya itu disebut Makkiyah. Karena ada juga Nabi berada, wahyu itu turun, Nabi tidak berada di Makkah, juga tidak berada di Madinah. Nah, kalau kita pakai rumusan tadi harus di Makkah, kemudian Nabi tidak berada di Makkah, turun wahyu. Nah, ini apa namanya? Sulit untuk membuat satu definisi. Tapi ketika hijrah itu, makanya saya cenderung ke pendapat hijrah, Makkiyah Madaniyah. Kalau Nabi sudah sebelum hijrah namanya Makkiyah, sekalipun Nabi ada di Madinah misalnya, kemudian turun wahyu, dan itu belum sebelum peristiwa disebut juga tetap Makkiyah. Mau berada di mana tempat selain di kota Makkah, tapi sebelum hijrah maka disebut Makkiyah. Dan ketika setelah hijrah, semua wahyu yang diturunkan oleh Allah, Al-Quranul Karim kepada Rasul, itu disebut dengan Madaniyah begitu. Itu ada 3 pendapat begitu.